Jaring-jaring atau rantai makanan, kita cari dulu produsennya. Dimana di sini ada produsennya yaitu bunga kembang sepatu dan juga ada. Halo, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi bab 2 yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini ada beberapa soal yang kita harus jawab. Kita mulai dari nomor 1. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dan mampu menyusun senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Nih, kata kuncinya dari anorganik menjadi senyawa organik disebut. Kalau senyawa anorganik berarti tidak organik atau tidak alami ya. Berarti yang dari yang tidak alami menjadi yang alami menjadi makhluk hidup itu adalah organisme autotrof. Autotrof ini sering kita sebut dengan juga organisme, yaitu tumbuhan biasanya yang bisa membuat makanannya sendiri. Nomor 1 jawabannya A. Selanjutnya nomor 2. Cacing tanah, siput, bintang laut, dan kutu kayu merupakan organisme heterotrof yang disebut juga sebagai detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritivus. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 gambarnya kurang jelas sehingga kita lewati. Nomor 4. Hasil pengamatan ekosistem sawah yang dilakukan oleh Darwin diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk komponen biotik adalah nomor. Nah, di sini kita mencari komponen biotik. Biotik adalah komponen yang hidup. Jadi kita tandai nomor 1, tanaman padi adalah biotik, rumput biotik, belalang biotik. Kemudian ini ada ular. Selain yang dicentang itu merupakan komponen abiotik. Jadi kita cari. Berarti nomor 1, 3, 4 dan 6. 1, 3, 4 dan 6. Nah, 1, 3, 4 dan 6. Nah, ini A. Yang lainnya tidak ada juga ya. Jadi yang nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Berikut ini contoh jenis organisme yang menggunakan karbon dioksida dan jenis organisme yang menggunakan oksigen untuk keperluan hidupnya. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Organisme yang menggunakan karbon dioksida itu biasanya golongan tumbuhan. Kita cari dulu tumbuhan di sini. Hidrilla adalah tumbuhan. Dan juga yang organisme menggunakan oksigen. Jadi dia biasanya hewan. Jadi kombinasinya adalah tumbuhan dan hewan. Yang benar adalah B. Nomor 6. Berikut yang berperan sebagai produsen klorofil adalah. Produsen klorofil berarti yang menghasilkan klorofil biasanya adalah tumbuhan hijau. Nah, dari pilihan ini yang mana yang tumbuhan? Yang ini ya, fitoplankton. Fito itu tumbuhan, plankton yang ada di laut. Berarti tumbuhan laut itu fitoplankton. Nomor 7. Sebuah tim penelitian melakukan pengamatan pada suatu ekosistem. Hasilnya ditemukan seekor katak ada di atas batu berlumut, serumpun bambu di pinggir sungai, 5 ekor ikan gurami, 10 ekor ikan lele, dan 1 pohon pisang. Berdasarkan data tersebut, jumlah populasi ada. Nah, di sini kita harus membedakan mana populasi, mana yang individu. Kalau individu pasti jumlahnya 1. Kalau populasi jumlahnya pasti lebih dari 1. Kita hitung dari awal. Seekor katak, berarti seekor ini ada 1, berarti dia individu katak ini. Ada di atas batu berlumut, tidak dijelaskan lumut ini apakah 1 ataukah banyak, berarti dia adalah pengecoh. Serumpun bambu, serumpun ini berarti kan banyak ya, berarti bambu 1. Kemudian 5 ekor ikan, 2, berarti ikan gurami. Kemudian 3, 10 ekor ikan lele. Dan ini 1 pohon pisang itu adalah individu. Jadi populasi yang ada pada data tersebut adalah sebanyak 3. Nomor 7 A. Nomor 8. Penebangan dan pembakaran hutan dapat menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu berarti perubahan lingkungannya ke arah yang tidak baik ya, yang buruk ya.
tanah menjadi tandus. Ya, benar sekali. Tanaman subur tidak mungkin, air tersedia melimpah juga tidak mungkin, udara terasa segar juga tidak mungkin. Jadi nomor 8 adalah A. Lanjut nomor 9. Dalam suatu piramida makanan, organisme yang kedudukannya berada di puncak piramida yang jumlahnya paling sedikit adalah, nah, kalau piramida makanan kan seperti piramida ya, dari bawah ke atas itu semakin kecil. Jadi menunjukkan jumlah organismenya paling sedikit. Yang ada pada ujung piramida ini adalah yang mana dari pilihannya ini? Adalah yang konsumen tingkat 3, yang D, karena jumlahnya paling sedikit. Nomor 10. Pemanfaatan sumber daya alam yang benar oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah A. Mempersempit hutan untuk lahan industri, tidak. Menggunakan bahan bakar minyak secara terus-menerus juga tidak. Pemanfaatan sumber air untuk pembangkit listrik, ini bisa jadi. Kemudian menebang kayu sebagai bahan bangunan. Nah, ini di sini tidak dijelaskan ya, penebangan kayu ini apakah yang legal atau yang ilegal. Jadi kita harus memilih yang paling benar dari yang benar sekalipun. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C. Memanfaatkan sumber air untuk pembangkit listrik. Jadi di sini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya alam. Nomor 11. Bakteri saprofit merupakan organisme yang dapat mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Kedudukan bakteri tersebut sebagai komponen. Nah, bakteri di sini berperan sebagai dekomposer, di mana dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan atau bahan organik yang ia perlukan untuk kehidupannya. Nomor 11 C. Nomor 12. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan yang terdiri dari beberapa rantai makanan. Nah, berdasarkan gambar tersebut yang menduduki konsumen tingkat 2 adalah, nah, kita lihat di sini produsennya. Selalu kalau kita disuruh mencari komponen dari jaring-jaring atau rantai makanan, kita cari dulu produsennya. Dimana di sini ada produsennya yaitu bunga kembang sepatu dan juga ada tumbuhan sawi. Berarti kita hitung dari sini, dari produsen, lalu lihat arah panahnya sampai ke konsumen tingkat 2. Kalau dari bunga kembang sepatu kemudian menuju ke ulat ini konsumen tingkat 1, kemudian burung pipit ini adalah konsumen tingkat 2. Berarti cari yang ada burungnya. Berarti option B dan C itu ada burung. Kemudian kita lihat dari sawi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung pipit, dan juga bisa juga dimakan katak. Berarti selain burung pipit ada juga katak sebagai konsumen tingkat 2. Burung dan katak jawabannya, yaitu yang B. 13. Hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan, disebut simbiosis komensalisme. 14. Di dalam kehidupan ada hubungan antara ikan dengan tumbuhan air. Tumbuhan air mengeluarkan zat yang dibutuhkan oleh ikan, yaitu, nah, tumbuhan di sini berperan sebagai produsen yang tentu saja dia bisa berfotosintesis dan menghasilkan zat yang namanya oksigen. Oksigen ini dibutuhkan oleh ikan untuk kelangsungan hidupnya. 15. Seorang ilmuwan melakukan penelitian terhadap komponen suatu ekosistem dan menemukan beberapa ekor ulat, belalang, katak, dan burung. Komponen biotik yang belum ditemukan adalah, nah, dari sini kita bisa lihat ada suatu ekosistem. Komponen biotik yang belum ditemukan adalah produsen. Karena dari ini tidak ditemukan tumbuhan hijau ya. Nomor 16. Perhatikan dua rantai makanan berikut. Ini ada dua rantai makanan. Kemudian berdasarkan kedua rantai makanan tersebut, bangau dan rusa secara berurutan berperan sebagai, kita lihat yang pertama ada bangau. Bangau di sini dari tumbuhan air adalah produsen, kemudian konsumen tingkat 1, dan bangau sebagai konsumen tingkat 2. Disuruh secara berurutan. Berarti kita bangau adalah konsumen tingkat 2, berarti antara C dan D. Dan di sini rusa berperan sebagai, setelah rumput produsen langsung rusa, berarti konsumen tingkat 1. Jawabannya adalah yang D,
konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 1. Untuk soal nomor 17 ini, gambarnya kurang terlihat jelas sehingga kita lewati. Soal nomor 18. Di sebuah padang rumput yang luas terdapat beberapa ekor kambing dan beberapa ekor sapi. Pola interaksi yang terjadi antara kambing dan sapi adalah, kita bisa tahu kambing dan sapi itu mempunyai kesamaan, yaitu kesamaan pada makanannya. Dalam suatu wilayah padang rumput, dia akan bersaing pada suatu daerah memperebutkan makanan, yaitu rumput. 18C. Lanjut. 19. Daerah dataran tinggi memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami erosi karena curah hujan yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah: A. Membuat lahan pertanian secara terasering, ya ini tepat. Melakukan tebang pilih, tidak terlalu berpengaruh. Pembukaan lahan baru, apalagi ini. Membangun gedung-gedung tinggi juga tidak. Upaya manusia yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak erosi adalah yang A. Membuat lahan pertanian secara terasering, di mana dibuat lahan pertanian itu bertingkat untuk menghindari erosi. Erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air. 20. Perhatikan simbiosis antara dua jenis tumbuhan berikut. Putri malu dengan tumbuhan teh-tehan. Di sini bukan putri malu ya, yang benar itu adalah tumbuhan tali putri dengan tumbuhan teh-tehan itu termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Sedangkan benalu dengan pohon jeruk itu adalah simbiosis parasitisme juga. Yang ketiga, tumbuhan lumut dengan batang pohon jeruk adalah simbiosis komensalisme. Kemudian tumbuhan paku dengan batang pohon mangga juga komensalisme. Contoh simbiosis parasitisme ditunjukkan oleh nomor jelas 1 dan 2 ya. Yaitu tumbuhan tali putri dengan tumbuhan teh-tehan dan juga benalu dengan pohon inangnya. Nomor 21. Perhatikan jaring-jaring makanan pada dua ekosistem berikut. Ada jaring-jaring makanan di mana satunya adalah ekosistem sawah dan yang lagi satu adalah ekosistem kebun. Kita masuk ke pertanyaannya. Populasi burung pipit pada ekosistem sawah dan ekosistem kebun habis ditangkap oleh pemburu. Bagaimanakah kondisi kedua ekosistem tersebut? Jadi burung pipitnya yang ini dan yang di sini itu habis ditangkap oleh pemburu, sehingga kita disuruh menentukan bagaimana kondisi kedua ekosistem tersebut. Yang A, ekosistem sawah akan lebih stabil karena burung pipit sebagai makanan ular dapat digantikan oleh katak. Coba lihat, burung pipit makanan ular. Ternyata selain ularnya makan burung pipit, ular juga makan katak. Ya bisa jadi ini lebih stabil ya dibandingkan dengan ekosistem kebun. Burung pipit kemudian ular hanya makan burung pipit saja. Ini ularnya hanya makan burung pipit aja. Jadi ular tidak mempunyai makanan lain selain burung pipit. Jadi benar ini ekosistem sawah lebih akan seimbang daripada ekosistem kebun. Mungkin saja ini benar. Kemudian yang B, ekosistem sawah tidak stabil karena akan terjadi ledakan populasi belalang dan katak. Tetapi ular akan kekurangan mangsa. Ledakan populasi belalang tidak sepenuhnya tepat karena kalau burung pipit ini habis, belalang tidak hanya dimakan oleh burung pipit tetapi juga dimakan katak. Jadi tidak akan terjadi lonjakan yang terlalu signifikan terhadap belalang. Ekosistem kebun tidak stabil karena konsumen tingkat 3 berkurang sedangkan konsumen tingkat 2 meningkat. Ekosistem kebunnya tidak stabil karena konsumen tingkat 3 berkurang. Ya, ini burung pipit adalah konsumen tingkat 3. Sementara konsumen tingkat 2-nya akan meningkat. Ya, ini benar. Karena belalang itu hanya dimakan oleh burung pipit. Sehingga kalau burung pipit tidak ada, maka belalang secara otomatis tidak ada yang memangsa, tidak ada predatornya sehingga dia akan meningkat. Nah, ini yang sepenuhnya benar, yang C.
Sedangkan yang D, ekosistem sawah dan ekosistem kebun sama-sama tidak stabil, sehingga lama-lama organisme lain juga akan ikut punah. Mungkin dia tidak akan stabil, tapi tidak secepat itu untuk ekosistem tersebut akan punah. Nomor 22. Perhatikan bagan jaring-jaring makanan berikut. Nah, yang ini. Berdasarkan bagan tersebut, organisme yang tepat untuk mengisi bahan nomor 1 dan 2 adalah yang ini ya, 1 dan 2. Jadi kita akan mencari organisme yang cocok ditempatkan di nomor 1 dan 2, di mana nomor 1 ini organisme tersebut akan dimakan oleh elang. Kira-kira apa yang cocok dimakan oleh elang? Yang mungkin bisa tikus ya. Kalau anjing sepertinya terlalu besar, musang juga begitu, apalagi burung hantu. Kemungkinan baru tikus. Coba kita cocokkan ke yang bahan nomor 2. Nomor 2 kalau kita jawab tikus berarti burung kecil. Apakah bisa belalang dimakan oleh burung kecil? Oh, ternyata bisa. Jadi langsung jawabannya adalah yang C. Nomor 22 adalah C. Nomor 23. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ya, ini ada jaring-jaring makanan. Kemudian kita menuju ke soalnya. Apabila rumput mengalami kekeringan dan musnah, maka populasi yang akan terganggu secara langsung. Ini rumput, jika dia kekeringan dan langsung musnah, tidak ada sama sekali yang mana yang secara langsung ekosistemnya akan terganggu. Kelinci akan meningkat, tidak mungkin, seharusnya menurun. Tikus akan menurun. Tikus itu tidak bisa, tidak hanya rumput yang makanannya. Ular meningkat, kijang menurun. Nah, kita cari yang bahan makanannya hanya ke rumput ya, hanya ke rumput yang kemungkinan di sini yang paling benar adalah kijang. Kijangnya akan menurun karena kijang akan memakan rumput. Kalau sama sekali tidak ada rumput, maka populasi kijang akan berangsur-angsur menurun. Jadi jawaban nomor 23 adalah yang D. Nomor soal 24. Populasi badak bercula 1 saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan banteng. Adanya ciri fisiologi badak yang menyebabkan badak sulit berkembang. Alasan yang sesuai untuk menjelaskan kasus di atas adalah option yang A, badak bercula 1 memiliki tingkat reproduksi yang lebih rendah dan masa kehamilan yang lebih lama dibandingkan dengan banteng. Ya, ini benar. B. Badak bercula 1 memiliki kemampuan adaptasi yang lebih rendah dibandingkan dengan banteng karena badak memiliki makanan khas. Salah. Morfologi dan fisiologi badak kurang sesuai dengan habitatnya, sedangkan banteng adaptif terhadap lingkungan. Ini juga salah. Yang D. Di ekosistem, badak bercula 1 kalah berkompetisi dengan banteng sehingga populasinya semakin menurun. Itu tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 24 jawabannya A. Soal nomor 25. Perhatikan gambar dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Nah, karena gambarnya kurang jelas, kita skip untuk soal nomor 25. Baiklah, itu tadi pembahasan dari soal-soal uji kompetensi bab 2 mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.